Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tanti Liana Dewi dengan NIM 81114200272. Saya berasal dari Rombel 5 atau Rombel Hukum Internasional pada hari Kamis jam 1 yang diampu oleh Bapak Soni Sabto Aji Wicaksono SHM Hum serta Bapak Ridwan Arifin SH LLM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memaparkan mengenai analisis kasus sengketa negara. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Hukum Internasional dengan judul Upaya Penyelesaian Sengketa Perairan Silala antara Bolivia dan Chili pada tahun 2004 hingga 2016. Pada kesempatan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari analisis kasus ini. Yang pertama yaitu masalah perbatasan antar negara atau sengketa wilayah adalah hal yang normal terjadi di dunia internasional. Permasalahan ini seperti dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal kedaulatan suatu negara seperti ini seringkali menjadi masalah utama di mana hal ini sulit untuk dinegosiasikan, yang tak jarang menimbulkan konflik antar negara. Konflik antar wilayah atau teritorial salah satu konflik yang sulit untuk diselesaikan. Garis batas wilayah secara komprehensif pada dasarnya selalu diupayakan oleh setiap negara dengan negara-negara tetangganya. Penetapan garis batas wilayah oleh suatu negara terhadap negara tetangganya secara lengkap dapat memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa perbatasan. Sebaliknya, ketidakpastian batas wilayah dapat berakibat timbulnya klaim teritorial yang saling tumpang tindih dan dapat memicu konflik. Walaupun demikian, dengan adanya garis batas wilayah yang pasti, tidak otomatis menghentikan konflik antar negara. Hal ini terjadi pada hubungan antara Bolivia dan Chili, di mana kedua negara terlibat konflik mengenai batas atau status Sungai Silala. Pengaturan dan penggunaan perairan Silala mulai digunakan pada tahun 1906 ketika perusahaan kereta api Bolivia, Ferrocarril de Antofagasta Bolivia atau FACB, serta perusahaan industri tembaga Corporación Nacional de Corrientes de Chile atau Codelco mengidentifikasi mata air Silala sebagai sumber air potensial dan mengajukan permohonan kepada konsensi ke Departemen Potosi Bolivia sebagai lisensi penggunaan perairan Silala untuk menyalakan mesin uap kereta api sebagai tenaga lokomotif. Konsensi tersebut diberikan hanya untuk mengganti mesin uap ke kereta api. Dalam dokumen yang diajukan oleh Chili ditulis, Chili meminta agar penggunaan perairan Silala diberikan kepada Chili, yaitu aliran sungai di Provinsi Surlipes, di mana aliran tersebut mengalir ke perbatasan Chili dan Bolivia dengan catatan tambahan bahwa perairan Silala adalah sungai internasional. Pada 28 Oktober di tahun 1908, konsensi tersebut disetujui dan ditandatangani. Namun hanya bertahan hingga tahun 1961 karena FACB mengganti mesin uap tersebut menjadi mesin diesel. Secara tidak langsung, konsensi pada tahun 1908 tidak lagi digunakan. Namun, Chili tetap mempertahankan eksploitasi perairan Silala tersebut secara sepihak, di mana hal tersebut memicu kedua negara menuntut hak atas status dan penggunaan perairan Silala. Chili juga mengirimkan beberapa catatan diplomatik ke Bolivia tentang keprihatinannya terhadap status dan penggunaan perairan Silala, bahwa Bolivia tidak mempertimbangkan dengan benar sistem perairan Silala dan hak pemanfaatan Chili. Sepanjang tahun 1999, Chili berpendapat bahwa perairan Silala memang berasal dari mata air Bolivia. Namun, perairan tersebut mengalir melintasi ke perbatasan wilayah Chili, di mana Chili menerima pasokan air tambahan dari perairan Silala. Chili juga menyatakan bahwa perairan Silala secara historis dan lebih dari seabad telah digunakan Chili untuk tujuan yang berbeda, termasuk sebagai penyediaan pasokan air ke kota Antofagasta, dan Chili menganggap perairan tersebut sebagai jalur air internasional. Bahwa ketiadaan titik temu antara Bolivia dan Chili dalam sengketa tersebut menjadi dasar munculnya upaya-upaya ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa materi atau bahasan inti mengenai sengketa perairan Silala ini.
Bolivia dan Chili melakukan negosiasi secara intensif mengenai perairan Silala pada tahun 2004. Bolivia dan Chili mengadakan pertemuan bilateral yang bertujuan untuk mempelajari pertanyaan-pertanyaan terkait perairan Silala dan sekaligus mempelajari pemahaman dasar tentang aliran air. Pertanyaan mengenai perairan Silala juga dimasukkan sebagai salah satu poin dalam agenda bilateral yang ditetapkan antara Bolivia dan Chili. Namun, pertemuan bilateral ini tidak ada kemajuan yang dicapai hingga tahun 2008, tetapi rapat mengalami kemajuan pada tahun 2009, di mana pertemuan bilateral ini membuat beberapa kemajuan menuju rezim pemanfaatan dan perlindungan perairan Silala, termasuk melakukan studi teknis bersama dari sistem hidrologi Silala, yaitu mengenai aliran dan distribusi air. Pada bulan Juli 2010, Bolivia dan Chili mengadakan pertemuan bilateral di mana Bolivia kembali menegaskan kepemilikan berdaulat penuh atas perairan Silala dan Bolivia memberikan gagasan bahwa Chili harus membayar kompensasi terhadap penggunaan perairan Silala. Chili menolak gagasan tersebut, di mana gagasan ini bertentangan dengan karakter sungai internasional. Hal ini pun tidak sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian, Chili tidak menerima gagasan tersebut. Pertemuan kembali diadakan pada bulan Oktober 2010 untuk membahas mengenai poin-poin agenda bilateral pada bulan Juli 2010. Pada kesempatan ini, Bolivia menegaskan kembali gagasan untuk memasukkan utang bersejarah kepada Chili atas penggunaan perairan Silala yang kemudian kembali ditolak oleh Chili. Keteguhan Bolivia dalam hal ini menyebabkan tidak berhasilnya usaha bersama studi teknis dari sistem hidrologi Silala, serta pertemuan-pertemuan anggota bilateral tersebut dihentikan dan negosiasi berakhir tanpa hasil apapun. Tidak adanya titik temu antara Bolivia dan Chili dalam negosiasi tersebut, permasalahan tersebut dibawa Chili hingga ke Mahkamah Internasional. Pada tanggal 6 Juni 2016, Republik Chili melembagakan tindakan terhadap negara plurinasional Bolivia di hadapan Mahkamah Internasional atau ICJ di Den Haag sehubungan dengan perselisihan mengenai status dan penggunaan perairan Silala. Dalam penerapannya, Chili berpendapat bahwa Sungai Silala berasal dari air tanah di wilayah Chili, kemudian mengalir ke perbatasan antara Bolivia dengan Chili. Kemudian Chili juga mengatakan bahwa perairan Silala secara historis dan lebih dari seabad telah digunakan Chili untuk persediaan pasokan air ke Chili. Tidak dapat disangkal bahwa Sungai Silala adalah jalur air internasional dan diatur di bawah hukum kebiasaan internasional. Bukti jelas bahwa perairan Silala adalah perairan yang secara alami mengalir dan melintasi perbatasan internasional antara Bolivia dan Chili. Hal ini memperkuat argumen Chili terhadap tuduhan Bolivia bahwa perairan Silala tidak akan mengalir jika Chili tidak membangun sebuah kanal. Bolivia setidaknya selama 93 tahun secara konsisten mengakui sifat Silala sebagai jalur air internasional. Bolivia telah menerima gambaran peta terkait perairan Silala dan penandatanganan Treaty of Peace and Friendship di tahun 1904. Sebagai fakta, perairan Silala adalah jalur air internasional. Menurut Chili, perselisihan antara kedua negara menyangkut sifat sistem Sungai Silala sebagai jalur air internasional digunakan berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, Chili meminta pengadilan untuk memutuskan mengatakan bahwa yang pertama diantaranya, sistem Sungai Silala bersama-sama dari bagian bawah tanahnya merupakan jalur air internasional yang penggunaannya diatur oleh hukum kebiasaan internasional. Yang kedua, Chili berhak atas penggunaannya yang adil dari penggunaan Sungai Silala sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. Dan yang ketiga, di bawah standar pemanfaatan yang adil dan masuk akal, Chili berhak atas penguasaannya saat ini di perairan Silala. Yang keempat dan yang terakhir, permintaan dari Chili yakni Bolivia berkewajiban untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah dan mengendalikan polusi dan bentuk-bentuk kerusakan lain terhadap Bolivia yang diakibatkan oleh aktivitas di sekitar Sungai Silala. Kesimpulannya yakni
Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan Bolivia melalui jalur politik dengan menggunakan teknik negosiasi kepada negara Chili, meskipun masih belum menemukan kesepakatan di antara kedua negara, dikarenakan masih adanya beberapa kendala dalam proses negosiasi yang dilakukan dengan negara Chili, upaya penyelesaian sengketa ini masih terus berlanjut. Salah satu upaya yang dilakukan selanjutnya ialah dengan negara Chili yang melembagakan kasus sengketa ini pada Mahkamah Internasional atau ICJ. Chili melakukan pengajuan banding pada Mahkamah Internasional untuk mendapatkan keputusan akhir yang sesuai dengan hukum internasional. Dalam hal ini, setelah menyelesaikan sengketa melalui jalur politik dan teknik negosiasi kurang efektif digunakan, tahap penyelesaian sengketa melalui jalur hukum merupakan tahapan penyelesaian yang paling tepat mengingat sengketa perairan Silala dalam mekanismenya sudah menyangkut perjanjian antara kedua negara, yaitu Bolivia dan Chili. Dengan kata lain, kasus sengketa telah menjadi masalah internasional karena terdapat pelanggaran kewajiban hukum internasional serta sifat dan ruang lingkup ganti rugi yang dibuat atas pelanggaran kewajiban hukum internasional. Maka dari itu, peran Mahkamah Internasional menjadi sangat penting dalam menangani kasus sengketa perairan Silala yang masih berjalan hingga sekarang. Karena penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dapat ditempuh dengan cara jalur arbitrase atau melalui pengadilan internasional, sehingga memungkinkan Mahkamah Internasional memiliki wewenang yang dominan dalam proses penyelesaian sengketa perairan Silala tersebut. Sekian pemaparan materi mengenai kasus analisis perairan Silala yang melibatkan kedua negara, yakni Bolivia dan Chili selama tahun 2004 hingga 2016. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.